Shalom dan selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di channel Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui channel ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap pagi. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan di channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk kami bersama-sama kembali merenungkan firman-Mu. Sebelum anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka akan diberkati kembali melalui firman-Mu dan mereka kembali akan didoakan. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu dan hamba akan mendoakan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari Mazmur 145 ayat 1 sampai ayat 21. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini saudara, adalah bahwa Allah dekat kepada orang-orang yang berseru kepada Dia. Allah dekat kepada orang-orang yang berdoa memohon kepada Dia dan mendengar seruan-seruan mereka. Saudara, berbicara tentang Allah dekat dan berbicara tentang seruan-seruan kita, saya percaya setiap kita rindu supaya seruan-seruan kita didengar oleh Tuhan. Dan Allah itu adalah Allah yang dekat kepada orang yang berseru kepada Dia. Kalau Dia dekat kepada orang yang berseru kepada Dia, maka Dia Allah yang mendengar, Dia Allah yang menjawab, dan Dia Allah yang berkuasa untuk melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Saudara, kalau saat ini saudara ada pergumulan, kalau saat ini saudara ada kerinduan, saudara rindu supaya pergumulan saudara, kerinduan-kerinduan saudara diwujudkan oleh Tuhan, mari berseru kepada Dia. Dan Allah itu dekat kepada orang-orang yang berseru kepada Dia. Tetapi yang menjadi masalahnya bukan berarti bahwa setiap orang yang berseru kepada Dia akan mengalami jawaban Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, seruan yang bagaimanakah yang akan dijawab oleh Tuhan? Itu yang saya rindu kita belajar saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Mari dengarkan terus renungan ini. Pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan, sehingga dalam saudara melaksanakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, saudara akan mengalami kuasa Tuhan, mengalami berkat Tuhan, mujizat Tuhan dalam kehidupan saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori kepada setiap saudara. Mazmur 145 ayat 1 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allah, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya.
Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia, dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks firman Tuhan yang adalah Mazmur dari Daud adalah di mana di dalam Mazmurnya ini Daud menegaskan bahwa Allah dekat kepada setiap orang yang berseru kepada Dia. Daud menegaskan tentang umat-umat Tuhan yang berseru kepada Dia. Apa yang Tuhan lakukan kepada orang-orang yang berseru kepada Dia, dan seruan yang bagaimana yang benar di hadapan Tuhan. Saya rindu kita belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini, saudara, untuk kita terapkan dalam hidup kita, supaya kita berseru kepada Tuhan dengan cara yang benar, dan supaya kita mengalami janji-janji firman Tuhan dalam seruan-seruan kita kepada Tuhan. Dan saudara, ketika umatnya berseru kepada Dia, maka Tuhan berjanji di ayat yang ke-18 bahwa Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepada Dia. Yang pertama, jika saya dan saudara hidup berseru kepada Tuhan, Tuhan itu dekat kepada kita. Ada orang-orang yang merasa bahwa hidupnya begitu jauh dari Tuhan. Ada orang yang merasa bahwa hidupnya tidak dipedulikan oleh Tuhan. Dan mungkin saudara saat ini salah satu yang merasa bahwa saudara begitu jauh dari Tuhan. Hidup saudara begitu jauh dari Tuhan. Maka saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, untuk saudara mengalami Tuhan dekat dalam hidup saudara, dan Tuhan bertindak dalam kehidupan saudara, maka yang harus saudara lakukan, berserulah, berdoalah kepada Tuhan. Hiduplah dalam seruan, hiduplah dalam doa kepada Tuhan. Tuhan itu jauh karena saudara tidak berseru kepada Dia. Tuhan itu jauh karena saudara tidak hidup dalam doa. Firman-Nya ini berkata, menegaskan bahwa Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepada Dia. Kepada setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan ini, kalau saudara hidup berseru kepada Tuhan, maka dengar saudara bahwa Tuhan itu dekat kepada setiap saudara. Lalu ayat 19, saudara, di sana juga dikatakan, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Yang kedua, ditegaskan di sini bahwa Ia melakukan kehendak orang itu. Adakah saudara rindu supaya apa yang saudara kehendaki, apa yang saudara inginkan, Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara? Adakah saudara rindu supaya apa yang saudara inginkan, cita-citakan, Tuhan wujudkan dalam kehidupan saudara?
Saya percaya semuanya kita rindu, saudara. Kita punya impian-impian tentang masa depan. Kita punya impian tentang keluarga kita, tentang profesi kita, impian tentang ekonomi kita. Kita punya impian tentang anak-anak kita, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ada begitu banyak impian-impian dalam hidup kita. Dan saya percaya setiap kita rindu supaya impian-impian itu menjadi kenyataan, terwujud dalam hidup kita. Dan firman-Nya berkata, bagi orang yang berseru kepada Dia, bagi orang yang hidup dalam doa kepada Dia, maka Ia akan melakukan kehendak mereka. Betapa luar biasa, saudara, jika Allah melakukan apa yang kita rindukan. Betapa luar biasa jika Allah melakukan apa yang kita cita-citakan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan saya percaya semuanya kita merindukan itu. Kalau saya dan saudara merindukannya, maka firman Allah ini berkata, berserulah. Karena Dia melakukan keinginan, kehendak orang-orang yang hidup berseru kepada Dia. Bahkan dikatakan juga, saudara, masih di ayat yang ke-19 itu, bahwa Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengar teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Jadi orang-orang yang berseru kepada Dia, minta tolong kepada Dia, Tuhan dengar seruan-seruan mereka. Dan bukan hanya Tuhan dengar lalu kemudian Dia abaikan, tetapi Dia dengar dan Dia selamatkan. Saudara, ketika kita hidup dalam seruan, dalam doa kepada Tuhan, ketahuilah bahwa Allah mendengarkan seruan-seruan kita, dan Dia Allah yang bertindak untuk menyelamatkan setiap kita. Saudara rindu mengalami keselamatan daripada Tuhan, berdoalah. Saudara rindu mengalami Tuhan menyelamatkan kehidupan saudara, baik dalam perjalanan hidup saudara di dunia ini, baik perjalanan kehidupan saudara menuju kekekalan, maka hiduplah berdoa kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Berdoalah dan berserulah. Bahkan satu lagi, saudara, dikatakan di ayat 20, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Dikatakan di sini bahwa Dia juga menjaga. Dia melindungi kita ketika kita hidup dalam doa, ketika kita hidup berseru kepada Tuhan. Alangkah indahnya hidup dalam doa, saudara, di mana Tuhan itu dekat kepada kita. Dia melakukan apa yang menjadi kerinduan, keinginan, cita-cita kita. Dan Dia Allah yang mendengarkan dan menyelamatkan kita. Bahkan Dia menjagai kita. Hidup kita tenang bersama Tuhan. Alangkah indahnya menjalani hidup dekat dengan Tuhan, dan Dia menjaga, melindungi, dan mendengarkan kita. Bagaimana supaya itu terjadi? Berserulah kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya berikutnya adalah, apakah setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan mengalami Tuhan menjawab dia, Tuhan dekat kepada dia? Tentu tidak, saudara. Nah, sekarang kita akan lihat selanjutnya seruan yang bagaimana yang didengar Tuhan, yang diwujudkan oleh Tuhan. Di ayat 18 dikatakan bahwa Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, dan setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi saudara, seruan yang didengar Tuhan, Tuhan dekat kepada orang yang berseru kepada Dia, yaitu orang yang berseru dalam kesetiaan. Ada orang yang berseru kepada Tuhan hanya dalam waktu tertentu, ketika dia tidak melihat mujizat Tuhan, ketika dia belum mengalami jawaban doa, akhirnya dia mundur, akhirnya dia lemah. Tetapi di sini dikatakan bahwa seruan yang didengar oleh Tuhan adalah seruan yang dinaikkan kepada Tuhan dalam kesetiaan. Artinya, teruslah berseru kepada Tuhan, teruslah berdoa kepada Tuhan, dan teruslah memohon kepada Tuhan. Apapun situasinya, apapun kondisinya, berserulah kepada Tuhan dalam kesetiaan. Mungkin sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Padahal saudara sudah sekian lama berseru kepada Tuhan, sekian lama berdoa kepada Tuhan. Tetaplah berseru kepada Tuhan, karena akan tiba waktunya saudara akan melihat
Tuhan menjawab seruan-seruan saudara. Ada waktu yang tepat yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dia telah menetapkan satu waktu untuk menjawab saya dan saudara. Dia telah menetapkan satu waktu untuk mewujudkan apa yang kita rindukan. Yang menjadi masalahnya bukan apakah Tuhan sanggup atau tidak. Yang menjadi masalahnya bukan apakah Tuhan jawab atau tidak. Tuhan pasti menjawab kita. Tetapi yang menjadi masalahnya apakah kita setia berseru atau tidak. Ada begitu banyak orang tidak mengalami jawaban doa karena mereka tidak setia. Mereka tidak mengalami mujizat Tuhan karena mereka tidak berseru dengan setia kepada Tuhan. Tapi biarlah saya dan saudara yang mendengarkan renungan ini, setelah kita memahami kebenaran firman Tuhan ini, saudara, kita akan jalani hidup kita dengan berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan. Tetap setia. Saudara belum melihat jawabannya, tetap setia. Hidup saudara semakin berat, tetap setia berseru kepada Tuhan. Sampai tiba waktunya, waktu yang terbaik, yaitu waktu Tuhan. Saudara akan mengalami jawaban Tuhan. Lalu selanjutnya, saudara, seruan yang bagaimana yang akan dijawab oleh Tuhan? Dikatakan masih di ayat 19, saudara, dikatakan di sana, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Selain berseru dalam kesetiaan, orang yang didengar itu adalah orang yang hidup dalam doa, orang yang hidup berseru kepada Tuhan, dan juga mengalami dan menjalani hidup dalam takut akan Tuhan. Berseru kepada Dia dengan takut akan Tuhan. Ada banyak orang berhidup dalam doa, tetapi doa mereka tidak dijawab oleh Tuhan karena mereka tidak menjalani hidup takut akan Tuhan. Nah, seringkali yang salah dipahami, saudara, adalah membeda-bedakan waktu berdoa dan waktu kehidupan yang lain. Sebenarnya hidup kita ini keseluruhannya adalah bagian dari doa. Ketika kita berseru dan berseru kepada Tuhan, ya itu doa. Ketika kita masuk ke kamar kita tutup pintu, lalu kemudian kita berlutut di hadapan Tuhan, berseru kepada Tuhan, ya itu doa. Tetapi ketahuilah, saudara, bahwa bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara sehari-hari, itu juga bagian dari doa. Bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara, itu juga bagian dari doa. Bagaimana saudara menjalani hidup saudara di tengah keluarga? Bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara pribadi lepas pribadi? Bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara di tengah-tengah usaha pekerjaan saudara, dalam karir saudara, dalam bisnis saudara? Apakah di sana saudara membuktikan saudara orang yang takut akan Tuhan? Orang yang bisa membuktikan bahwa dia hidup takut akan Tuhan dalam segala aspek kehidupannya, orang itu akan mengalami Tuhan menjawab doa-doa mereka. Kalau saya dan saudara rindu melihat bagaimana Tuhan dekat, Dia melakukan mujizat, Dia mendengar dan menjawab doa kita, maka hiduplah takut akan Tuhan. Jalani hari-hari saudara dalam hidup takut akan Tuhan. Hidup berdoa, tapi hidup jugalah takut akan Tuhan. Maka dengan demikian saudara akan melihat, dengan demikian saudara akan mengalami Tuhan dekat dan Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kemudian yang terakhir, saudara, doa yang bagaimana, seruan yang bagaimana yang didengar oleh Tuhan. Dikatakan ayat 20, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Yang ketiga, doa yang didengar oleh Tuhan adalah doa yang disertai hidup mengasihi Tuhan. Kalau kita berdoa hanya karena kita butuh, kalau kita berdoa hanya karena ada kepentingan-kepentingan kita rindu apa yang kita impikan terwujud, kalau hanya sampai di sana, saudara, maka doa-doa itu tidak akan dijawab oleh Tuhan. Doa yang dijawab oleh Tuhan
adalah doa di mana kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa, kita memohon di hadapan Tuhan. Tetapi di sisi lain dalam kita menjalani hidup kita juga hidup mengasihi Tuhan. Kalau kita hidup mengasihi Tuhan, saudara, bahkan sebelum kita memohon kepada Dia sudah tahu. Dan Dia Allah yang akan bertindak lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita doakan. Tapi kalau kita berdoa karena hanya kita butuh, hanya karena itu penting, hanya karena kita ingin doa-doa kita terwujud, cita-cita kita terwujud. Dengar saudara, Allah tidak tertarik dengan doa-doa yang demikian. Tetapi jika saya dan saudara hidup dalam doa, dalam seruan-seruan dan permohonan kepada Tuhan, dan kemudian di sisi lain kita juga jalani hari-hari kita dengan hidup mengasihi Tuhan, maka ketahuilah Allah akan dekat dan Allah mendengar seruan-seruan setiap kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan di pagi hari ini, di mana kita sudah belajar bahwa jaminan Tuhan bagi setiap kita yang hidup berseru kepada Dia, bahwa Dia dekat kepada kita, Dia mewujudkan apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki, apa yang kita cita-citakan, dan Dia mendengarkan kita dan menyelamatkan kita. Kemudian Dia menjagai hidup kita. Itulah yang akan Tuhan lakukan jika kita hidup berseru kepada Dia. Dan kita juga sudah belajar seruan yang bagaimana yang akan dijawab oleh Tuhan. Dia dekat kepada kita. Seruan yang bagaimana saudara? Kita sudah lihat bersama bahwa seruan yang dinaikkan dalam kesetiaan, dan seruan yang dinaikkan dalam takut akan Tuhan, serta seruan yang dinaikkan dengan hidup mengasihi Tuhan. Itu sebabnya saudara, berdoalah. Jalani hidup saudara dalam seruan dan doa kepada Tuhan, dan berdoalah dalam kesetiaan. Hiduplah setia kepada Tuhan dan hiduplah setia berdoa kepada Tuhan. Dan berdoalah dalam takut akan Tuhan. Jalani hidup takut akan Tuhan. Dan berdoalah dalam hidup mengasihi Tuhan. Jalani hidup dalam doa dan mengasihi Tuhan. Mari praktekkan firman Tuhan ini dalam kehidupan saudara. Biarlah di sepanjang hari ini saudara mengalami Tuhan dekat, dan Tuhan menjawab seruan-seruan saudara. Karena hari ini dan seterusnya dalam kehidupan kita berkomitmen untuk berseru dan berdoa kepada Tuhan dalam kesetiaan, untuk berseru dan berdoa kepada Tuhan dalam takut akan Tuhan, untuk berseru dan berdoa kepada Tuhan dalam hidup mengasihi Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah janji-janji firman Tuhan menjadi bagian setiap saudara. Mari ambil komitmen untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Biarlah setiap kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hari ini saudara akan diberkati dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini ketika saudara menerapkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami sudah belajar dari firman-Mu bahwa Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau dekat ketika kami berseru. Engkau menyelamatkan kami, Engkau menjagai kami ketika kami hidup berseru kepadamu. Ajar kami hidup berseru kepada Tuhan. Dan Bapa yang baik, kami juga sudah belajar bahwa selain berseru kami harus setia, selain berseru kami harus takut Tuhan, dan selain berseru kami harus hidup mengasihi Tuhan. Maka dengan demikian kami akan mengalami jawaban-jawaban doa kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Dan kami berkomitmen, anak-anak-Mu berkomitmen untuk menerapkan firman-Mu. Kami mau hidup mengasihi Tuhan. Kami mau hidup berseru kepada Tuhan. Berseru dalam kesetiaan, berseru dengan takut Tuhan, dan berseru dengan hidup mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami mau terapkan firman-Mu, tanamkan firman-Mu dalam setiap hati kami. Bapa di sorga, sebentar lagi hamba juga akan berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Hamba akan menopang mereka dalam doa. Dalam segala pergumulannya, hamba akan menopang dalam doa. Dalam kegiatan mereka sepanjang hari ini, bahkan profesi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka, dan seluruh hidup mereka. Bahkan kesehatan mereka, hamba akan mendukung mereka dalam doa. Tuhan kiranya mendengarkan doa-doa kami. Terima kasih Bapa di sorga, hamba akan menopang anak-anak-Mu ini dalam doa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah meneguhkan iman saudara, telah memberkati saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, supaya saudara diberkati oleh Tuhan, apa yang saudara kerjakan berhasil dan disertai oleh Tuhan. Mari datang kepada Tuhan saudara dengan sikap berdoa, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Datang dengan penuh iman bahwa Allah peduli dan Allah berkuasa untuk menolong saudara dalam segala kerinduan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara. Saya akan menopang saudara di dalam segala pergumulan saudara. Saya akan berdoa bagi saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba akan berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Kami bersyukur kalau saat ini anak-anak-Mu telah diberkati melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu meneguhkan iman mereka dan membangkitkan iman mereka ya Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa buat segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Hamba berdoa supaya Tuhan menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka. Karena ketika Engkau menyertai mereka, Engkau akan menjadikan mereka berhasil ya Tuhan dalam segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Itu sebabnya sertai mereka ya Tuhan. Engkau hadir bagi mereka, Engkau hadir dalam segala aktivitas mereka. Engkau bekerja dalam segala aktivitas mereka yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini ya Tuhan. Dan hamba berdoa, biarlah damai Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka dalam mereka mengerjakan segala aktivitas mereka. Karena ketika damai-Mu memenuhi mereka, maka mereka akan mengerjakan semuanya secara maksimal. Dan ketika mereka mengerjakannya secara maksimal, mereka akan berhasil. Itu sebabnya biarlah damai Tuhan memenuhi setiap hati anak-Mu dalam melaksanakan segala aktivitas dan kegiatan mereka ya Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, jadikan apapun yang mereka kerjakan hari ini, mereka berhasil. Apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau jadikan mereka berhasil. Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan dan menjadikan anak-anak-Mu ini berhasil. Hamba rindu ya Tuhan mendengar kesaksian-kesaksian mereka, di mana melalui doa-doa yang dinaikkan kepada mereka untuk segala aktivitas mereka setiap hari, mereka mengalami keberhasilan, mereka ditolong oleh Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya campur tangan-Mu nyata atas mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Beri hikmat bagi mereka supaya mereka mengerjakan semuanya dengan baik. Biarlah hikmat-Mu memenuhi mereka ya Tuhan, sehingga mereka melaksanakan segala aktivitas mereka dalam bidang apapun itu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ketika hikmat-Mu memenuhi hati dan pikiran mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk mereka menjadi orang-orang yang jujur dan melakukan yang terbaik dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Ajar mereka sadar selalu ya Tuhan bahwa mereka anak-anak Tuhan, dan bahwa mereka harus mengerjakan yang terbaik. Mereka harus melakukan yang terbaik. Dan ketika mereka melakukan yang terbaik, Engkau bekerja dan menyatakan mujizat-Mu untuk mengerjakan keberhasilan dalam hidup anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba rindu berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan. Hamba terlebih dahulu berdoa bagi para petani ya Bapa. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan memberkati mereka, Tuhan campur tangan bagi mereka. Berikan mereka hikmat dalam mereka melaksanakan pertanian mereka, sehingga pertanian mereka semakin berkembang dan semakin modern ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh, bisa berbuah, dan mereka akan berhasil ya Tuhan.
Mereka akan mendapat keuntungan dari apa yang mereka tanam. Berkati tanaman-tanaman mereka sehingga mereka bisa berhasil. Tolong para petani ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa bagi para pedagang. Tuhan tolong para pedagang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati barang-barang yang mereka perjualbelikan, biar semuanya bisa berjalan dengan baik, semuanya bisa berjalan dengan lancar, dan mereka bisa berhasil, mereka bisa beruntung ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ya Bapa yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati apa yang mereka perdagangkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa bagi para buruh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan campur tangan atas mereka dalam pekerjaan yang mereka lakukan, dalam kegiatan yang mereka kerjakan. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu, bela anak-anak-Mu, dan kerjakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Tuhan tolong mereka supaya dalam situasi-situasi ini Engkau tetap campur tangan sehingga mereka tetap bisa berhasil sebagai anak-anak Tuhan. Ketika Engkau bekerja dalam kehidupan mereka, Engkau bekerja dalam usaha dan bisnis mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan anak-anak-Mu berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, tolong anak-anak-Mu untuk mereka bisa berhasil dalam usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan mereka hikmat untuk mengembangkannya sehingga mereka bisa berhasil dan mereka bisa menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para karyawan, para pegawai. Tuhan tolong dalam bidang apapun mereka, dimanapun mereka bekerja ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sebagai karyawan ya Tuhan. Tolong mereka sehingga mereka melakukan yang terbaik dan mereka bisa dipromosikan dan mereka bisa berhasil dalam apa yang mereka kerjakan, sehingga mereka semakin meningkat dalam pekerjaan mereka masing-masing. Tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, bela anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa bagi para PNS. Tuhan tolong para PNS ya Tuhan, biar dalam mereka melakukan tanggung jawab mereka melakukan yang terbaik, karena mereka sedang mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Berkati para PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam bidang mereka masing-masing, mereka lakukan yang terbaik. Mereka lakukan yang terbaik dalam nama Yesus. Berkati juga para TNI Polri ya Tuhan. Berkati juga mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka dalam mengemban tugas dan tanggung jawab mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati mereka. Berkati juga para medis ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, Tuhan campur tangan atas mereka, biar mereka melakukan yang terbaik dalam merawat jiwa-jiwa ya Tuhan, supaya mereka bisa sehat ketika dirawat oleh para tenaga medis. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati para medis ini, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Biar apa yang mereka kerjakan itu semua benar-benar memberkati orang-orang yang mereka rawat, benar-benar bisa menolong orang-orang yang mereka rawat untuk mereka mengalami kesembuhan. Dan hamba juga berdoa di masa ini, biarlah Tuhan memberkati para medis, menjaga, melindungi mereka dalam melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang memberkati para medis ya Tuhan. Dan hamba juga berdoa saat ini bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang ada dalam pengangguran. Mereka belum mendapatkan pekerjaan. Ada begitu banyak anak-anak-Mu di kolom komentar memohon doa supaya mereka dapat pekerjaan. Dan saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, yang mereka sedang mencari pekerjaan, mereka sedang menganggur. Tuhan tolong mereka, Tuhan buka jalan dan berkati mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang terbaik untuk mencukupi kebutuhan mereka dan keluarga mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka di masa-masa pengangguran mereka dan buka jalan, buka pintu bagi mereka. Bahkan hamba berdoa bagi para pensiunan
Ya Tuhan, biarlah di masa tua mereka, Tuhan tolong mereka semangat, sukacita Tuhan memenuhi kehidupan mereka, sehingga mereka bisa menjalani hidup mereka dengan bersukacita, penuh damai sejahtera Tuhan. Berikan kesehatan bagi mereka, Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka semua anak-anak-Mu para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang menjalankan profesi mereka yang belum disebutkan. Apapun yang menjadi profesi mereka, kalau itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, hamba berdoa supaya mereka diberkati dalam mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sepanjang hari ini. Hamba berdoa, semua anak-anak-Mu ini Tuhan, ajar mereka melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik, sehingga hasilnya juga mereka akan mendapatkan yang terbaik. Berkati mereka dalam semua profesi mereka Tuhan, hamba berdoa. Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Jagai, lindungi, sertai semua anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berikan kesehatan yang sempurna bagi mereka selalu dalam mereka menjalani hari-hari mereka. Berikan mereka kesehatan. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, hamba berdoa, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu jika ada anak-anak-Mu yang sakit, apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan cabut segala penyakit dari dalam tubuh mereka, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak-Mu Bapa, kesehatan mereka Tuhan memberkati. Bapa yang baik, saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sedang memikul beban, masalah, persoalan, beban berat, Tuhan yang menolong, Tuhan yang campur tangan, ulurkan tangan-Mu jamah dan angkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bahkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-Mu, karena dari tengah keluargalah mereka datang, dan keluargalah yang menopang mereka supaya mereka bisa berhasil. Dan saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu di tengah-tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan, hamba juga berdoa ya Bapa, supaya semua anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur. Kami sungguh bersyukur buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan. Saat ini hamba serahkan semua anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati, Tuhan menolong anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sepanjang hari ini berkati seluruh kegiatan mereka. Tuhan jagai, lindungi, sertai, berkati mereka. Dalam nama Yesus, apa yang mereka kerjakan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Ini doa kesepakatan kami pagi hari ini. Kami naikkan kepada Tuhan dan kami percaya Tuhan sudah mendengar kami dan Tuhan menjawab anak-anak-Mu dengan dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya hari ini kembali saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara diberkati setelah saudara didoakan. Saya rindu saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan dan melalui doa-doa pagi ini, dan kemudian saudara mengalami mujizat Tuhan, silakan saksikan mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan yang saudara alami di video-video channel ini saudara, supaya menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara akan mendapatkan video renungan baru setiap pagi. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah Tuhan memberkati saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang. Lakukan yang terbaik dalam seluruh kehidupan saudara, dalam segala aktivitas saudara. Tuhan memberkati saudara dalam melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.